主所爱的弟兄姐妹平安 Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus 主的话语如此说我们若照他的旨意求什么他就听我们这是我们向他所求坦然无惧的心 Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayat ke-14 berkata dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kita bersyukur pada hari ini kita dapat kembali bersama. Kita mau berdoa dan kita memohon Tuhan mengabulkan doa kita. Kiranya doa yang kita panjatkan juga sesuai dengan kehendaknya. Pertama-tama saya mengajak setiap kita untuk bersama agar kita dikuatkan di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Kiranya fokus kita dapat tertuju kepada kasih anugerah Allah dan kuasa salib Kristus. Sehingga hati kita dapat dipenuhi damai dan sukacita walaupun di tengah badai hidup yang menerpa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, dalam setiap detik kehidupan kami, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan. Ada banyak sekali masalah, pergumulan, ketakutan yang bahkan mungkin kami tidak bisa ungkapkan. Sering sekali saat bertemu dengan suatu situasi, hati kami merasakan suatu hal yang tidak biasanya. Kami merasa tertekan, kami merasa takut. Tuhan, kami memohon, kira Engkau alihkan fokus kami, agar kami tidak memandang kepada masalah, tetapi bisa tertuju bahwa ada Allah yang begitu mencintai kami. Dan kasih-Mu di atas kayu salib kira terus menutupi segala kelemahan dan kekhawatiran kami. Kami berdoa Tuhan, kira Engkau memenuhi kami dengan ucapan syukur Tuhan. Sehingga kami tidak lagi mengomel, tidak lagi mengeluh, tapi terus bisa berharap dan berpegang kepadamu Tuhan. Kami ingin percaya kepadamu. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ada kasih yang terindah di dunia, yaitu pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang tak ternilai, tak bisa kita ukur dengan apapun juga. Dan kasih itu yang akan menopang seluruh kehidupan kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Karya Terbesar. Ada satu kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ditemukan di dalam-Mu. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku
kagumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita mau bersama-sama berdoa untuk keamanan bangsa dan negara kita, khususnya di kota Jambi. Nah, seiring peningkatan penyebaran virus COVID-19 yang semakin meningkat, kiranya providensia Allah semakin dinyatakan, kuasanya memulihkan dan hikmatnya memenuhi masyarakat di dalam segala upaya untuk pencegahan dan memerangi penyebaran virus. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Tuhan, akhir-akhir ini Tuhan kami mendengar banyak sekali berita-berita yang membuat kami khawatir, membuat kami takut. Sehingga kami takut berpergian, kami takut melakukan banyak hal. Belum lagi ditambah kami mendengar famili kami, teman kami, orang-orang yang terdekat di dalam lingkungan kami, ada yang sedang bergumul dengan penyakit ini. Kiranya Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan, providensia Allah, kira penyertaan Tuhan, lengan-Mu yang kekal menutupi kami, menjaga keluar masuk kami. Kami meminta Tuhan, memohon setiap daripada keluarga, teman, saudara-saudari kami yang sekarang mungkin sedang bergumul dengan virus, ada penyertaan Tuhan, ada penguatan Tuhan, dan segera Tuhan pulihkan mereka jika Engkau berkenan. Dan kami meminta Tuhan juga berikan hikmat kepada kami di masa-masa pandemi agar kami dapat bisa dengan bijak mengatur tata kehidupan kami, menjaga kesehatan kami, dan terlebih juga taat kepada setiap peraturan dan protokol yang ada. Pemerintah, setiap pelaksana-pelaksana Tuhan berikan hikmat, kiranya virus ini dapat segera diatasi dan penyebarannya dapat dibatasi. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari berdoa agar gereja kita juga, GKPJ Pusat, Cabang, dan Pos PI dapat menjadi sarana berkat dengan selalu mengandalkan Tuhan. Dimulai dari setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, dan jemaat, kiranya dapat kembali dimurnikan, dibakar kembali semangat pelayanannya, semangat penginjilannya oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian setiap daripada kami dibimbing dan melihat pemuritan dan kedewasaan rohani sebagai hal penting yang tidak boleh diabaikan. Mari kita bersama-sama mau berdoa untuk gereja dan setiap daripada kita yang ada di dalamnya. Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan gereja kami, setiap umat percaya, baik di dalam GKPJ Pusat, Cabang, dan Pos PI. Kiranya gereja GKPJ dapat menjadi gereja yang hanya bergantung kepada anugerah Tuhan. Gereja yang sadar bahwa tanpa Tuhan, tanpa kuasa-Mu, tanpa janji-Mu dan penyertaan-Mu, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Kiranya dari setiap hamba Tuhan, majelis, pengurus, aktivis, dan jemaat, Tuhan, kami meminta Engkau murnikan kami, bakar lagi semangat pelayanan kami, penginjilan kami. Hidup kami mau menjadi hidup yang bersaksi bagi-Mu. Dan bimbinglah kami untuk tidak lagi mengabaikan misi amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau lebih sungguh memuridkan, kami lebih sungguh dimuridkan oleh-Mu. Dan Tuhan, kami ingin bertumbuh menjadi dewasa, semakin dewasa menjadi serupa seperti Engkau. Kira dalam setiap prosesnya Engkau yang menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk setiap hamba Tuhan GKPJ. Kita mau meminta kuat kuasa Tuhan agar hadir dan menopang. Sehingganya melalui hamba Tuhan, mimbar GKPJ dapat menjadi mimbar yang berpusat kepada Allah Tritunggal, memancarkan keagungan Injil, dan dapat memperlengkapi setiap jemaat Tuhan menuju pertumbuhan rohani yang signifikan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk setiap daripada hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Tuhan, kami membawa setiap pribadi, hamba-hamba Tuhan yang Engkau panggil di tempat ini. Kami yakin panggilan Tuhan adalah panggilan yang nyata. Kira setiap daripada hamba Tuhan di tempat ini boleh dengan sungguh-sungguh menghidupi panggilannya. Tuhan,
terus topang pelayanannya, Tuhan yang resahkan, Tuhan yang terus dorong, Tuhan yang terus mampukan, Tuhan yang bantu setiap hamba Tuhan untuk bisa dapat bergumul, bertumbuh, dan juga terus bisa berubah mengarah kepada hal yang Engkau ingini. Khususnya dalam mimbar, Tuhan pakai setiap daripada hamba-hambamu setelah bergumul, setelah merenungkan firman Tuhan, dapat dipakai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, menyampaikan firman yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan biarlah melalui pernyataan daripada deklarasi Injil, Injil mula sendiri yang kemudian mengubahkan setiap jemaat, agar setiap jemaat tidak lagi menjadi lesu, tetapi bertumbuh semakin dewasa. Kami mau menyerahkan setiap daripada hamba Tuhan, dan kami mau mengakui bahwa ini bukan kuat kuasa kami, tetapi hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebuah lagu He Teng An Tian menggambarkan bagaimana kasih karunia Allah yang besar yang menopang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama belajar sebuah lagu rohani Mandarin, He Teng An Tian. 真诚的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的嘴必充满赞美。以真诚的心降伏在你面前，开我心眼，使我看见以感恩的心领受生命活水，从你而来的温柔谦卑，何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的嘴必充满赞美。何等恩典，你竟然在乎我，何等恩典，你宝血为我流，何等恩典，你以尊贵荣耀为我冠冕，我的嘴必充满赞美。 Dengan anugerah Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa juga untuk proses persiapan pemilihan majelis periode 2022 sampai 2024. Agar Tuhan sendiri membangkitkan pemimpin yang setia dan punya hati berjuang bagi visi misi Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu memajukan pelayanan di tengah gereja ini, bersama-sama mengembalakan pelayanan dan mengembalakan jemaat Tuhan ke arah yang Tuhan ingini. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami menyerahkan setiap daripada proses pemilihan majelis periode 2022 sampai 2024 ke dalam tangan-Mu. Kami memohon Tuhan, kira setiap proses Tuhan yang hadir, dan Tuhan bangkitkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang membawa gereja ini menuju visi misi, yang memuliakan Tuhan dan memberkati setiap jemaat Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan telah panggil dan siapkan pemimpin-pemimpin itu. Kami mau berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Selanjutnya kita akan berdoa untuk beberapa kegiatan Gereja GKPJ pada bulan Juni. Khususnya yang pertama perjamuan kudus yang diadakan tanggal 6 Juni 2021. Pembinaan keluarga yang akan dibawakan oleh Pendeta Philip Andrew pada tanggal 7 Juni 2021. Dan berdoa juga untuk calon baptisan jemaat Pos Sarolangun, Ibu Herlina Francisca, Bapak Yusuf dan Bapak Jusman yang akan menerima baptisan di Pos Sarolangun tanggal 13 Juni 2021. Mari kita berdoa untuk beberapa kegiatan gereja ini. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan perjamuan kudus yang akan diadakan pada tanggal 6 Juni 2021. Setiap jemaat kiranya bisa mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus, melihat perjamuan kudus bukan hanya sebagai simbol, tapi bisa benar-benar melalui hal ini merefleksikan daripada perjamuan kudus dan kemudian boleh menghidupi makna sesungguhnya dari rekonsiliasi di atas kayu salib yang Tuhan telah nyatakan. Dan kami mau berdoa juga untuk pembinaan keluarga yang akan dibawakan oleh Pendeta Philip Andrew pada tanggal 7 Juni. Setiap daripada keluarga-keluarga Tuhan dorong, Tuhan yang panggil sehingga setiap daripada keluarga di GKPJ bisa mengikuti daripada pembinaan ini, dibina dan dibentuk sehingga keluarga-keluarga bisa menjadi keluarga yang berkenan kepadamu. Hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan yang juga memakai, berikan hikmat kebijaksanaan sehingga hanya menyampaikan apa yang sesuai dengan isi hati Tuhan dan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami berdoa, kami mau bersyukur ada baptisan yang akan dijalankan di Sarolangun. Kiranya kami bersyukur juga untuk calon baptisan jemaat Pos Sarolangun, baik Ibu Herlina Francisca, Bapak Yusuf dan Bapak Jusman. Baptisan ini kiranya Tuhan boleh pakai merupakan satu titik balik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasakan bahwa selalu ada kesempatan yang baru di dalam Tuhan. Dan kiranya jalan selanjutnya ada penyertaan Roh Kudus yang memimpin hidup baru mereka, pertumbuhkan mereka sehingga menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudari seiman kita yang saat ini juga sedang bergumul dengan keadaan tubuhnya. Kita mau berdoa untuk Liang Semu, untuk kesehatan tubuhnya, Ibu Wang Chiusha yang sakit lutut, Ibu Lee Cho Jun, mama daripada Evangelis Lindawati. Dan juga kita mau berdoa kepada Ibu Eng Sak Kyun, mama Ibu Karisma yang sekarang sedang sakit stroke. Dan mungkin ada jemaat yang kita tidak bisa sebutkan namanya, yang kita tahu sedang bergumul dengan sakit. Mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mau menyerahkan setiap daripada pribadi-pribadi yang telah kami sebutkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang hadir dalam proses penyembuhan, agar penyembuhan ini Tuhan benar-benar bisa memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap yang merawat, obat-obatan yang dimakan, istirahat mereka. Kiranya Tuhan boleh membantu dalam mempercepat dan memperpulih kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kesembuhan. Dan jika Engkau berkehendak Tuhan, Engkau bisa sembuhkan mereka. Kami juga membawa setiap daripada pribadi-pribadi yang kami ketahui, yang sekarang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Di tengah-tengah sakit penyakit ini, kira Tuhan beserta kuatkan mereka, sehingga mereka tetap bisa melihat Tuhan di tengah-tengah penderitaan dan sakit penyakit. Dan ajarlah setiap kami, setiap daripada jemaat Tuhan, untuk juga dapat memperhatikan dan mendoakan saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan sakit. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan terakhir, kita juga tidak hanya berdoa untuk kesehatan fisik, tetapi berdoa untuk iman kerohanian kita, agar setiap kita di tengah masa pandemi tidak lesu dan dapat diberikan hati yang haus akan kebenaran firman. Kehidupan ibadah kita diperbaharui saat teduh dan doa menjadi suatu bagian kehidupan yang diprioritaskan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hal ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk iman kerohanian kami. Kami akui di masa-masa pandemi ini banyak hal yang menghambat kami untuk bertumbuh. Mungkin kami sudah mulai lelah. Kami sudah mulai bingung sampai kapan keadaan ini akan berlanjut. Kami tidak biasa ibadah online. Kami juga terhambat dalam persekutuan-persekutuan kami, yang biasanya bisa saling bertemu, saling menyapa, ada satu persekutuan, tetapi juga terhambat oleh karena kondisi.
Tetapi kiranya hal ini tidak pernah membuat kami mundur, karena kami yakin ada kuasa Roh Kudus yang menguatkan kami. Berikan kami hati yang haus akan kebenaran firman-Mu, terlepas dari kondisi Tuhan. Dan saat teduh kami, doa kami, pendalaman kami akan firman, bagaimana kami menghidupi firman, jika saat ini kendor, Tuhan kiranya berikan kami hasrat kembali untuk membawa saat teduh dan doa menjadi suatu prioritas dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh penginjil Mariana. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyanyi satu lagu, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kepada hambanya penginjil Mariana kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali di dalam persekutuan doa. Kita kembali bersama-sama bergumul, kita bersama-sama merenungkan akan kasih Tuhan. Kita bersyukur masih punya kesempatan untuk kembali mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini Engkau memberikan kesempatan sekali lagi kepada kami untuk kami boleh datang dalam persekutuan doa. Secara khusus kami sudah memuji nama Tuhan, memuliakan Tuhan, bahkan kami boleh menaikkan pokok-pokok doa kami. Dan saat ini Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, sehingga saat kami merenungkan firman-Mu, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan memimpin kami, membuka hati kami, dan kami boleh mendapatkan banyak berkat firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami, Kau urapi kami semua. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan satu tema tentang perumpamaan tentang ragi. Mari saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan
yang terambil di dalam Matius 16 ayat 11 sampai 12, kemudian Lukas 12 ayatnya yang pertama. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Kemudian dari Lukas 12 ayatnya yang pertama. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam kehidupan kita, dan melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang ragi, biasanya ibu-ibu itu paling tahu. Kenapa? Karena ibu-ibu itu sering masak, sering buat kue. Ya, ragi itu kalau dipakai bisa mengembangkan makanan. Contohnya, kalau membuat roti itu perlu ragi, karena roti kalau tidak dikasih ragi dia tidak akan mengembang. Membuat donat juga perlu ragi supaya bisa mengembang. Nah, makanan-makanan itu bisa mengembang menjadi makanan yang enak. Roti kalau bantet nggak enak, ya, donat juga demikian. Tapi kalau dia mengembang dengan baik, dengan bagus, maka hasilnya juga enak. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak berbicara masalah makanan pada malam hari ini, tetapi kita mau berbicara mengenai ragi yang ada dalam gereja. Sebenarnya apa itu ragi? Apakah ragi itu hanya berbentuk sebuah makanan? Hasilnya menjadi satu makanan yang enak. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ragi? Saudara, ragi merupakan satu ajaran, satu pengajaran. Nah, ragi di dalam gereja merupakan ajaran firman Tuhan yang diajarkan di dalam gereja. Pengajaran yang benar tentang firman Tuhan yang ada dalam gereja. Itu yang harus kita miliki dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tadi kita sudah membaca di dalam Matius 16 ayat 11 sampai 12. Di sana berbicara tentang ragi orang Farisi. Dan juga di dalam Lukas 12 ayat 1 dikatakan ada kemunafikan dari orang Farisi. Terkadang di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita itu sering seperti orang-orang Farisi tanpa kita sadari. Contohnya, hidup dengan penuh kemunafikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus menegur mengatakan, jangan munafik, jangan hidup seperti orang-orang Farisi. Apa sih kemunafikan itu? Orang yang munafik itu adalah orang yang hidupnya itu bertopeng. Orang yang hidupnya bertopeng itu tidak jelas wajahnya. Gak kelihatan, yang kelihatan cuma topengnya aja. Wajah aslinya ditutupi. Nah, itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kekristenan kita. Seringkali kita memakai topeng dalam hidup kita. Sehingga orang lain tidak bisa melihat dengan jelas siapa diri kita yang sebenarnya. Dan itu yang seringkali kita tampilkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita sering datang ke gereja ya dengan manis, dengan perilaku yang baik, dengan kata-kata yang sopan kalau kita ketemu dengan teman-teman kita di gereja. Tapi ketika kita pulang dari gereja, kita sudah berubah lagi. Ya. Kita tidak seperti apa yang kita tampilkan waktu di gereja. Bukan hanya jemaat, hamba Tuhan pun ada yang seperti itu.
Di gereja dia bisa khotbah dengan bagus, bisa ramah dengan jemaat. Tetapi di rumah dengan kehidupan keluarganya, dengan istri atau dengan anak-anaknya, mereka menghadapi banyak problema. Dan itu merupakan fakta yang nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, malam ini firman Tuhan ingatkan kita kembali. Jangan kita bertopeng, jangan kita hidup di dalam kemunafikan, karena itu merupakan ragi orang Farisi. Kita diajarkan untuk tidak hidup di dalam kemunafikan. Itu salah satu contoh ragi orang Farisi. Banyak kemunafikan lain yang mungkin kita miliki tanpa kita sadari. Kita bisa berbuat baik dengan sesama kita, tapi di belakangnya kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Kadang-kadang kita menyakiti hati sesama kita secara halus. Di depan kita baik-baik, di belakangnya kita menusuk sesama kita. Itu juga sering terjadi dalam hidup kita tanpa kita sadari. Lalu apalagi ragi orang Farisi selain munafik? Orang Farisi itu tahu akan firman Tuhan. Orang Farisi itu tahu apa yang harus dilakukan. Kebenaran firman Tuhan sudah dihafal, ya, banyak hal yang sudah diketahui oleh orang Farisi. Tetapi di dalam kenyataan hidupnya, orang Farisi ini tidak bisa menerapkan apa yang sudah dia ketahui, apa yang dia pelajari. Contohnya, orang Farisi ketika dia berdoa dengan suara keras-keras, ya, berdoa sepertinya dia itu dalam keadaan suci, ya. Dia tuh bersih, dia tidak punya salah. Dia menyombongkan diri, ya, bicara keras-keras dan menyalahkan orang lain, minta Tuhan untuk ampuni orang lain, tapi dia tidak minta ampuni dosanya sendiri. Itu salah satunya juga yang dilakukan oleh orang Farisi. Orang Farisi tahu bagaimana dia harus berbuat baik, bagaimana orang Farisi harus mengasihi sesamanya. Tetapi dalam kenyataan hidupnya, dia tidak bisa mempraktekkan kasih itu. Kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Contohnya ketika ada orang Samaria yang menghadapi kecelakaan, pada waktu itu orang Samaria itu dirampok, dia menghadapi kesulitan, ya, dia babak belur dan membutuhkan pertolongan. Tetapi apakah orang Farisi ini ketika lewat ada menolong orang ini? Tetapi kita lihat di sini, seringkali dalam hidup kita tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita harus menolong orang yang kesusahan. Kita harus menolong sesama kita. Kenyataannya kita tidak melakukan itu. Beda dengan orang Samaria. Ya, tadi seperti orang Samaria tadi, ya, yang begitu melihat ada orang yang dirampok, dia sebenarnya juga tidak begitu menguasai firman Tuhan, tapi dia mau menolongnya. Sebaliknya orang Farisi tahu akan firman Tuhan, dia tidak menolong orang yang sedang dirampok ini, yang sedang menghadapi kesulitan. Nah, saudara, kita belajar di sini. Dari sini kita belajar bahwa hidup kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam gereja adalah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh seperti orang Farisi. Kita harus memiliki ragi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus melakukan kebenaran yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya apa ragi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu? Ragi yang seperti apa? Pengajaran seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Mungkin di antara kita masih banyak bingung, apa sih sebenarnya ragi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Yang seperti apa? Kalau yang diajarkan oleh orang Farisi itu salah,
Kita harus yang seperti apa? Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 6, di sana mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hidup yang kekal itu hanya dapat diperoleh juga melalui Yesus Kristus. Hanya ajaran Tuhan Yesuslah yang perlu kita ikuti. Hanya kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah yang membawa kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus bisa datang kepada Bapa di surga. Karya terbesar yang Allah sudah berikan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu luar biasa. Allah sendiri mau datang ke dunia ini, mau menolong kita, menebus kita dari segala dosa. Dia mau datang menyelamatkan kita. Dia mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang perlu kita pelajari. Itulah ragi yang ada di dalam gereja Tuhan. Oleh karena itu pada malam hari ini kita diingatkan kembali. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam segala perkara, masalah apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kesulitan seperti apapun yang kita hadapi. Kita harus percaya. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa menemukan jalan keluar. Hanya berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, pertolongan itu ada. Mungkin hidup kita saat ini memang mengalami banyak kesulitan. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak orang sudah hampir putus asa untuk menghadapi hidup ini. Banyak orang yang sudah mulai kehilangan pekerjaan karena masalah yang sedang dihadapi saat ini, karena kondisi saat ini. Tetapi ingat, firman Tuhan selalu ingatkan kita, jangan mudah putus asa, jangan mudah menyerah. Hadapi apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Karena hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, berpegang kepada firman-Nya, kita laksanakan firman Tuhan itu dalam hidup kita, kita akan mendapatkan kekuatan. Nah, biarlah malam hari ini renungan singkat yang kita boleh renungkan, ini boleh membawa kita, membuka pikiran kita kembali. Kembali kita merenungkan akan kasih Tuhan yang sudah Tuhan berikan di atas kayu salib. Pengorbanan yang begitu besar yang sudah Dia berikan. Pengajaran yang begitu besar yang Dia ajarkan kepada kita. Kebenaran yang benar yang Dia berikan buat kita. Mari kita laksanakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melakukan firman Tuhan dengan benar. Kita percaya bahwa kita sebagai orang-orang percaya yang hidup pada saat ini, walaupun penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, kita akan tetap berpegang teguh pada Tuhan. Dan janji firman-Nya, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Apapun yang sedang kita gumulkan, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita percaya hanya Tuhan yang mampu menguatkan kita, memberikan kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kita. Dengan ragi yang Yesus ajarkan kepada kita, akan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita tidak boleh menjadi orang yang munafik, kita tidak boleh menjadi orang yang sombong ataupun egois menghadapi setiap permasalahan kita. Tapi mari kita hadapi dengan penuh pimpinan Tuhan, berserah kepada Tuhan, percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Yang boleh kembali mengingatkan kebenaran yang Engkau berikan kepada kami. Di tengah segala kesulitan yang kami hadapi Tuhan, tantangan hidup yang kami hadapi, biarlah kami tetap percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau terus menolong kami.
sehingga kami boleh dimampukan untuk berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, untuk kami terus belajar menjadi orang yang rendah hati, belajar berserah kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.